Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurina waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil minal anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para bapak dan para ibu dan para saudara-saudara yang saya hormati, para tokoh-tokoh masyarakat yang saya hormati, para alim ulama yang saya hormati, budi syukur alhamdulillah Allah telah melimpahkan rahmatnya dan hidayahnya kepada kita semua, dikasih kesehatan dan umur panjang sehingga kita bisa berkumpul, bertatap muka atau bermuajahah pada malam hari ini. Marilah kita bersama-sama tingkatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita bersama-sama bersolawat serta salam kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita bersama-sama pada malam hari ini kita belajar pengaosan pada malam hari ini. Pada malam hari ini temanya, judulnya yaitu Al-Mukarramah. Al-Mukarramah itu udah tercantum di dalam kitab Pancareng Urip Sejatine Urip, kitab Insan Hamil, dan kitab Nurjati. Al-Mukarramah itu di dalam alif jabar a ing atase Gusti, lam mati Gusti Allah gawe dalan. Kaf jabar ka maknanya pembuka, mim basemu maknanya barokah, reja baro rezeki manusianya, ha tasjid ing perjalanan nyata. Di dalam alif jabar a ing atase Gusti, lam mati Gusti Allah gawe dalan, kaf jabar ka maknanya pembuka. Segala sesuatu umat manusia itu kelawan jalan, kelawan keterbukaan, entar bisa diatasi oleh siapapun, terutama oleh Gusti Allah. Karena di dalam alif jabar a ing atase Gusti, lam mati Gusti Allah gawe dalan, kaf jabar ka maknanya pembuka. Bila umat manusianya udah sadar diri di dalam perjalanan-perjalanannya, yang bisa mengatasi itu kecuali yang utama itu adalah Gusti Allah. Dan yang kedua di antara manusia dan manusia. Karena kita semua ini di dalam perjalanan-perjalanan umat manusia dan perjalanan-perjalanan Sang Pencipta. Perjalanan Sang Pencipta itu hanya menciptakan makhluk. Kalau perjalanan umat manusia itu tingkah laku perilaku. Jadi ada perbedaan. Perjalanan Sang Pencipta itu tugasnya hanya menciptakan makhluk. Kalau umat manusianya di dalam perjalanannya yaitu adanya tingkah laku perilaku. Tingkah laku perilaku itu di dalam reja baro, rezeki manusianya. Rezeki manusianya itu semuanya di dalam perjalanan-perjalanan semua. Lalu mim jabar ma itu maknanya Muhammad. Jadi kita semua ini segala sesuatu di dalam perjalanan-perjalanan Kanjeng Nabi Muhammad SAW.
Jadi di dalam al-mukarramah, roh itu rezeki manusianya. Rezeki manusianya itu oleh Sang Pencipta itu khususnya orang Islam, ada nabinya, ada utusannya. Utusannya itu seorang nabi, nabinya itu namanya Muhammad. Lalu di dalam hadis ing perjalanan nyata, segala sesuatu Gusti Allah telah menjalankan di dalam perjalanannya terhadap makhluk-makhluknya, semuanya dinyatakan semua. Karena di dalam hadis perjalanan nyata, Gusti Allah itu di dalam perjalanannya semuanya nyata, tidak ada yang bohong. Gusti Allah itu menciptakan alam dunia dan seisinya, itu nyata. Gusti Allah menciptakan dalam kehidupan dan dalam kematian, itu nyata. Karena di dalam alif jabar a ing atasi Gusti, yang mengatasi segala sesuatu itu adalah Gusti. Menciptakan alam dunia dan seisinya, menciptakan hidup matinya makhluk itu adalah Gusti penentuannya. Karena di dalam alam mati Gusti Allah gawe dalan. Gusti Allah telah membuat jalan kehidupan dan jalan kematian, itu nyata. Lalu di dalam kaf jabar ka maknanya pembuka hidup dan buka mati, itu nyata lagi. Lalu umat manusianya di dalam reja baro, rezeki manusianya. Tentang rezeki umat manusia, semuanya dinyatakan oleh Gusti Allah. Umat manusianya itu mendapatkan semua tentang rezeki di dalam hadis perjalanan nyata. Semuanya nyata di dalam dunia ini oleh Sang Pencipta. Tetapi umat manusia di dalam dunia ini semuanya perjalanannya itu sesukanya. Karena umat manusianya itu di dalam dunia ini, umat manusianya itu dipasrahi oleh Sang Pencipta itu. Di dalam dunia ini perjalanan umat manusia itu terserah umat manusianya. Kanan boleh, kiri boleh, baik boleh, buruk boleh. Semuanya diperbolehkan semua, tidak ada yang larang. Jadi kita semua ini di dalam perjalanan umat manusia yang harus kita jaga itu apa para jamaah? Kok hati lan pikiran. Kita semua ini di dalam perjalanan umat manusia yang wajib dijaga oleh kita ini adalah hati dan pikiran kita. Kalau hati dan pikiran kita ini tidak dijaga, entar umat manusianya itu nggak karuan. Jadi yang wajib dijaga oleh kita ini adalah hati dan pikiran. Karena segala sesuatu umat manusia yang bisa jadi benar itu karena hati dan pikiran, yang bisa perjalanan salah juga hati dan pikiran. Benar atau tidak para jamaah? Benar. Karena di dalam perjalanan umat manusia itu bermacam-macam ragam. Saya contohkan perjalanan umat manusia itu tentang perjalanan umroh dan perjalanan haji. Karena umat manusianya itu tentang perjalanan umroh dan perjalanan haji. Bila melakukan perjalanan haji, entar ninggal di sana di dalam melakukan ibadah haji atau ibadah umroh.
entar dijaminkannya masuk surga. Itu kata ulama-ulama. Tapi kalau di kitab saya, segala sesuatu perbuatan-perbuatan umat manusia itu butuh proses, butuh ditimbang. Bukan langsung dinyatakan, langsung divonis. Segala sesuatu perbuatan-perbuatan umat manusia, walaupun perbuatan manusianya itu menjalankan ibadah. Contohnya ibadah umroh, contohnya ibadah haji. Ibadah haji itu bila meninggal di sana udah dijaminkan masuk surga. Ibadah umroh juga udah dijaminkan bila meninggal di sana masuk surga. Itu yang saya membingungkan. Kok umat manusianya bisa memvonis tentang perjalanan umat manusia? Perjalanan umat manusianya itu semuanya butuh proses, semuanya butuh ditimbang. Akal sehat kita ini ditaruh di mana? Bila umat manusianya tentang perjalanan, bila haji, umroh, entar umat manusianya itu dijaminkan bila mati di sana. Berarti surga atau kefaidahan atau hidayah dari ziarah haji atau umroh. Berarti dikhususkannya orang-orang yang berduit, orang-orang kaya. Apakah orang miskinnya itu mendapatkan atau tidak para jamaah? Dipastikan mendapatkan. Kok kenapa umat manusianya bila ziarah ke sana haji atau umroh lalu meninggal di sana udah dijaminkan masuk surga? Itu kata siapa? Gusti Allah belum menyatakan tentang surga, tentang neraka. Bila umat manusianya di dalam perjalanan umat manusia tentang umroh dan haji, bila segala sesuatu yang ada di Mekah itu langsung surga. Bila segala sesuatu di Madinah langsung surga. Itu yang saya membingungkan. Bila berbau tentang Mekah, Madinah, Ka'bah, Fajar Aswad, entar dijaminkan surga semua. Itu yang saya membingungkan. Umat manusianya akal sehatnya ditaruh di mana? Bila orang lain masuk ke daerah Mekah, Madinah, lalu mati di sana udah dijaminkan surga. Berarti orang Mekah, orang Madinah, berarti semuanya masuk surga. Benar atau tidak para jamaah? Kok jawabannya tidak? Ya kalau tidak berarti membenarkan. Kalau iya berarti tidak membenarkan. Berarti umat manusianya bila orang yang meninggal di sana lalu dijaminkan surga, berarti itu salah besar. Bila dibenarkan berarti surga itu milik orang Madinah, orang Mekah, lalu milik orang kaya. Lalu golongan kita ini yang miskin ini apakah mendapatkan atau tidak? Bila surganya khusus orang yang pergi ke Mekah, ke Madinah, berarti milik surganya itu orang Mekah, orang Madinah saja. Karena orang di sana langsung masuk surga. Cuman anehnya itu orang Timur Tengahnya, katanya di Timur Tengah itu Mekah dan Madinah itu tempatnya surga. Contohnya Yaman dan Madinah itu berdekatan. Lalu tentang Arab itu berdekatan. Termasuknya satu negara Timur Tengah.
satu benua. Tapi bilangnya surga itu ada di Mekah, di Madinah. Tapi orang Yamannya itu kerasan di Indonesia, gak mau ke Timur Tengah. Katanya surganya ada di Timur Tengah. Kok gak mau berdiam diri ke Timur Tengah, maunya ke Indonesia. Berarti kalau akal sehatnya kita ini dipakai, berarti tempat surga, tempat neraka, berarti itu bukan di daerah, berarti itu bukan di tempat ibadah. Berarti segala sesuatu perbuatan-perbuatan umat manusia yang bisa menentukan, bukan adanya di Ka'bah, bukan adanya di Madinah, bukan adanya di Mekah atau tempat-tempat ibadah yang lain. Berarti tempat-tempat surga itu ada di diri umat manusia, adanya di perbuatan-perbuatan umat manusia. Cuman orangnya itu semuanya itu nggak dipakai akal sehatnya. Kalau kata MUI, dia bilang bila ziarah haji ke sana, bila umroh ke sana, bila meninggal ke sana, mengeluarkan fatwa, bila meninggal di sana masuk surga. Itu penentuannya tentang urusan hablum minallah, itu umat manusia atau Gusti Allah para jamaah. Dipastikan Gusti Allah. Ke umat manusianya akal sehatnya itu tidak dipakai. Kalau MUI mengeluarkan fatwa bahwa ini tidak benar, bahwa ini yang benar, tentang contohnya waktu di zaman itu COVID, orang yang mau pulang ke daerahnya mudik itu mengeluarkan fatwa bahwa yang mudik itu hukumnya haram. Bila terpaksa mudik, entar masuk neraka. Yang saya membingungkan seperti itu. Kok MUI itu mengeluarkan fatwa seperti itu? Yang mengeluarkan fatwanya itu seorang wakil presiden. Yang saya anehkan seperti itu. Dianya saja nerakanya tidak tahu, kok bilang neraka? Kalau kata kitab saya di dalam kitab Insan Hamil, yang memutuskan suatu rahmi, yang mencegat suatu rahmi, yang menghalangi suatu rahmi, berarti manusianya itu tidak memiliki adab. Berarti fatwa MUI itu tidak memiliki adab. Kepentingan-kepentingan golongan, kepentingan-kepentingan kelompok. Karena fatwanya itu sesat menyesatkan. Karena orang mudik dilarang, entar masuk neraka, hukumnya haram. Yang haram itu makanan, bukan perbuatan. Kalau perbuatan itu adanya baik dan buruk. Kok orang titelnya tinggi, titelnya MUI, kok nggak tahu tentang haram, letaknya di mana, tentang dosa, letaknya di mana, tentang buruk, letaknya di mana. Sebenarnya tentang haram itu adanya di makanan, bukan adanya di perbuatan. Kalau perbuatan itu adanya baik dan buruk, cuman itu, bukan haram. Lalu di dalam perbuatan-perbuatan tentang ketuhanan itu adanya sesat, menyesatkan, lalu dikafirkan, lalu dimurtadkan, lalu dimusyrikan, lalu disirikan. Itu tentang perjalanan perbuatan umat manusia. Waktu-waktu itu tentang agama, waktu COVID kacau balau karena diselundupi dengan kepentingan-kepentingan kelompok dan pribadi. Jadi kita semua ini di dalam perjalanan-perjalanan
Itu semuanya terletaknya itu tergantung umat manusianya. Karena umat manusianya di dalam perjalanan itu tergantung keyakinannya. Karena Gusti Allah itu tidak menyalahkan tentang keyakinan. Karena umat manusianya itu dipasrahi. Tergantung umat manusianya di dalam dunia ini. Perjalanan baik silakan, perjalanan buruk silakan. Entarnya menanggung beban itu umat manusianya, bukan sang penciptanya, bukan Gusti Allah. Tentang agama, contohnya agama Islam, agama Hindu, Buddha, Kristen, keyakinan, kepercayaan, Sunda Wiwitan atau Kapitayan tentang agama. Gusti Allah itu tidak menyalahkan tentang keyakinan, karena agama itu keyakinan. Gusti Allah itu yang memproses atau yang ditimbang itu bukan agamanya, yang ditimbang itu perbuatan umat manusianya. Bila perbuatan baik pasti mendapatkan kebaikan, bila perbuatan buruk pasti mendapatkan keburukan. Jadi kita semua ini di dalam perjalanan umat manusia. Umat manusianya itu dibodohi, dikadali oleh fatwa-fatwa yang sesat menyesatkan. Karena hukum-hukum umat manusianya itu semuanya semu. Contohnya, saya contohkan, dulunya merokok itu makruh. Lalu makanan seperti bawang yang berbau itu makruh. Tapi zaman sekarang dibilang haram. Yang saya membingungkan. Lalu orang mudik itu kalau hari raya kecil itu silaturahmi itu menjalin hubungan antara anak dan orang tua atau keluarga. Itu hukumnya baik, bagus, benar, mulia. Lalu ada fatwa yang mengeluarkan, bila tahun ini mudik entar mendapatkan haram, entar mendapatkan neraka. Itu di fatwa MUI yang saya membingungkan seperti itu. Saya bilang fatwa MUI itu sesat, menyesatkan. Karena tidak tahu tentang neraka, dia bilang mendapatkan neraka. Tentang perbuatan suatu rahmi mudik ke orang tua atau keluarga diharamkan. Yang haram itu makanan, bukan perbuatan. Dia tahu babi ini haram. Lalu satu hewan anjing najis. Kalau di kitab saya, dalam kitab Insan Hamil Nurjati dan kitab Pancorep Sejadin Urip, Gusti Allah menciptakan makhluk itu bukan untuk diharam-haramkan, bukan untuk dihalal-halalkan. Gusti Allah menciptakan makhluk itu untuk dimanfaatkan oleh manusia. Bila manfaat, gunakanlah. Bila tidak bermanfaat, jangan digunakan. Seperti itu. Yang saya membingungkan seperti itu. Temanya, judulnya ini adalah Al-Mukarramah. Al-Mukarramah ini kalau di golongan ulama-ulama ini seorang yang bertitel Dr. Randes, MMM, ulama, kiai, ustadz, lalu kus-kus, buya-buya atau habaib atau para imam. Semuanya Al-Mukarramah semua. Tapi Al-Mukarramahnya tidak mengetahui tentang Feja berfa maknanya jalur, Feja refi maknanya ikatan. Kalau Al-Mukarramahnya tahu tentang jalur, tentang ikatan, semuanya tidak bisa mengaku menjadi Tuhan-Tuhan. Tapi Al-Mukarramahnya itu tidak mengetahui tentang jalurnya. Jadi kebanyakan Al-Mukarramah itu kebanyakannya mengaku Tuhan semua. Bisa mengetahui tentang dosa, bisa mengetahui bijian pahalanya sekian, dosanya sekian,
bisa mengetahui surga dan neraka. Yang saya anehkan seperti itu. Surga nerakanya itu belum dibukakan semua. Tentang pahala atau barokah atau bijian, itu yang tahu itu adalah Gusti Allah, bukan umat manusia. Hukum umat manusia, penilaian umat manusia, semuanya semu. Karena di dalam alif jabar a ing atase Gusti, yang mengatasi segala sesuatu itu adalah Gusti Allah. Urusan hablum minallah Gusti, urusan hablum minanas Gusti, semuanya itu adalah Gusti, bukan umat manusia. Kalau al-mukarramah itu taunya di dalam pengikat, di dalam feja berfa itu maknanya jalur, feja refi maknanya ikatan. Segala sesuatu itu ada jalurnya, ada ikatannya. Golongan al-mukarramah atau golongan ulama-ulama yang besar, gus-gus yang besar, buya-buya yang besar, atau habaib yang besar, atau para imam yang besar, atau golongan MUI atau KUA, itu semuanya mempunyai jalur. Cuman jalurnya cuma satu. Kalau mau akad nikah di dalam KUA, feja berfa itu maknanya jalur, feja rafi maknanya ikatan. Seorang lelaki dan seorang perempuan bila ingin sah itu harus diikat, harus mengikuti jalur supaya adem, tentrem, ayem. Cuman hanya ada ikatannya seperti itu. Kalau tentang pahala, tentang dosa, tentang neraka atau surga, itu hakiki, hak yang pasti, haknya Gusti. Tapi kalau pernikahan itu haknya umat manusia bila ingin sah. Tapi kalau nggak ingin sah itu terserah, nggak apa-apa. Karena zaman dahulu kala, zamannya Nabi, belum ada akte nikah, belum ada nikah, belum ada. Cuman adanya kesini. Berarti tentang pengikat, tentang dua sejoli itu adanya zaman sekarang. Zaman bapak saya akte nikah itu belum ada. Belum ada. Adanya saya suka, kebilang orang tua langsung jadi. Ada saksi, ada yang menikahkan, itu namanya kawin kiai atau kawin siri zaman sekarangnya. Tapi nggak ada akte nikahnya. Apakah ada tulisannya entar di kedebak? Itu nggak ada. Adanya di yang menikahkan waktu itu. Sekarang ini adanya akte nikah itu. Zaman dahulu belum ada. Bapak saya belum ada. Kalau tentang feja berfa maknanya jalur, feja refi maknanya ikatan. Ikatan umat manusia atau jalurnya umat manusia tentang hablum minanas itu adanya di akad nikah. Tapi kalau soal ekonomi itu tetap Gusti Allah yang mengatasi, bukan umat manusia lagi, bukan ulama lagi. Lalu urusan hablum minallah itu hakiki, hak yang pasti haknya Gusti, bukan haknya umat manusia. Karena umat manusianya zaman sekarang menginginkannya, mengakunya menjadi Tuhan semua dengan fatwanya, dengan ucapannya di dalam golongan MUI yang sering mengeluarkan fatwa. Dia bilang fatwa saya ini mengikat. Bila bilang fatwa ini mengikuti prosedur. Prosedurnya dari mana? Berbuat begini entar berdosa, berbuat begini entar pahalanya sekian. Yang tahu pahala, yang tahu perbuatan, itu aslinya, itu hakiki, hak yang pasti Gusti Allah, bukan umat manusia.
Kalau umat manusianya itu bisa dibohongi, bisa dikadali oleh umat manusia dan umat manusia. Karena hukum umat manusia di dalam dunia ini, yang benar bisa jadi salah, yang salah bisa jadi benar. Itu karena apa itu para jamaah? Oh, karena duit. Ada karena restu. Ada yang lain. Berarti umat manusia yang benar bisa jadi salah, yang salah bisa jadi benar. Karena itu yang dibandem itu dengan beruang. Lah beruang itu isinya apa? Hong. Hong itu ongkos sogokan. Nah sogokannya itu apa? Uang. Berarti di dalam dunia ini semuanya itu sogokannya karena duit. Kebenaran karena duit, kesalahan juga karena duit. Waktu-waktu sekarang, contohnya golongan ulama-ulama yang banyak, ini sogokannya duitnya ngamprak-ngamprak, patah ceceran, lalu dibagi-bagi. Nah berarti kesalahan umat manusia, golongan ulama itu kerocokannya yang bagi-bagi ini, karena mendapatkan bagian. Tadinya dibilangnya haram, jadinya enggak haram. Itulah yang benar bisa jadi salah, yang salah bisa jadi benar. Ini karena sogokan-sogokan demi korupsi, demi duit. Berarti zaman-zaman sekarang umat manusianya itu kalahnya itu dengan perbuatan-perbuatan apa itu para jamaah? Duit. Ya perbuatannya menginginkan duit. Benar duit. Manusia itu luruhnya duit, mencarinya duit. Nikah duit. Sekolah duit, mondok duit, semuanya serba duit. Umat manusia zaman-zaman sekarang di dalam al-mukarramah. Al-mukarramah ini isinya titel-titel semua. Cuma zaman-zaman sekarang yang memiliki al-mukarramah itu zaman-zaman sekarang. Itu yang asli, yang estuni, yang dipegang. Itu apa para jemaah? Yang dipegang estuni al-mukarramah itu apa para jemaah? Ya bukan duit. Yang dipegang oleh al-mukarramah estunya sebenarnya adalah iman, takwa, tawakal. Bila umat manusianya al-mukarramahnya memegangnya iman, takwa, tawakal, entar tidak terpincut dengan bagi-bagi, entar tidak terpincut karena memiliki iman, memiliki keyakinan, memiliki ketakwaan, memiliki ketekunan di dalam perjalanannya memiliki iman. Kalau memiliki iman itu dipastikan tidak mau melakukan korupsi. Tapi kalau umat manusianya itu dipastikan bila tidak memiliki iman dipastikan melakukan korupsi. Cuman zaman sekarang semuanya itu umat manusia khususnya hobinya korupsi. Nah korupsi itu apa saja? Bukan uang saja, waktu korupsi, perjalanan korupsi. Ya contohnya perjalanan, contohnya mobil travel. Nah, dicontohkan perjalanan dari Jakarta ke Cirebon 6 jam. Nah, padahal kalau lewat tol itu cuma 3 jam. Tapi bilang di bosnya 6 jam. Berarti mendapatkan korupsi waktu dan bensin. Berarti tentang korupsi itu bukan uang saja. Berarti korupsi itu sudah merambah
di seluruh umat manusia. Saya juga ibaratnya korupsi, mengakui. Dari rumah ke tempat pesanan itu perkiraan berapa jam? Kalau dikebut itu cuman setengah jam, tapi saya bilang 1 jam. Lalu barang ini dipola, ini perkiraannya berapa jam? Kalau saya cepat cuman 1 jam, tapi saya menginginkan itu buruannya ini supaya mahal, jadi saya supaya tak lama-lama, tak suwe-suwe kalau bahasa Cirebonnya. Jadi kan buruannya mahal. Lah berarti kan saya aslinya korupsi, cuman korupsi baik. Korupsi itu ada yang baik, ada yang buruk. Karena ada korupsi yang merugikan, ada yang korupsi menguntungkan. Nah kalau saya korupsinya menguntungkan untuk saya dan menguntungkan orang yang berpesan. Saya bilang menguntungkan terhadap orang yang berpesan, kerennya itu tadinya kerennya itu bodol, lalu jadi bagus lagi, berarti kan menguntungkan. Cuman dia ruginya membayar saya ruginya, tapi korupsinya ini saya baik, bukan tujuan jelek. Jadi korupsi itu ada 2 macam, jangan disangka 1 macam. Karena tentang perjalanan umat manusia itu semuanya bergandengan, ada yang baik, ada yang buruk. Korupsi juga buruk, pasti ada yang baik. Karena takdir kodratnya umat manusia itu perjalanannya karena waktu. Waktunya ini hampir jam 10, saya cukupkan saja. Bila ada yang mau bertanya, saya persilakan yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan tadi dengan haji dan umroh, kebanyakan yang menggunakan Hajar Aswad dalam adat untuk bisa menuju Hajar Aswad yang katanya batu dari surga, yang konon katanya tadinya putih namun sering dicium karena yang menuju itu umat manusia banyak dosa jadinya hitam. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan itu ya saya menggelikannya. Batu aswad itu dari surga. Lalu batu aswad itu bisa melebur dosa karena diciumi oleh umat manusia. Dosanya itu bisa dilebur oleh batu. Ya aslinya kalau dosa itu tidak bisa dilebur. Aslinya dosa atau perbuatan buruk itu bisanya diseimbangi oleh perbuatan-perbuatan umat manusianya supaya seimbang. Di dalam kitab Pancarab Sejadin Urib, Gusti Allah menciptakan alam pertimbangan itu seperti itu. Segala sesuatu perbuatan umat manusia itu entar diproses, itu entar ditimbang. Perbuatan baik ditimbang, perbuatan buruk ditimbang. Bila batu aswad itu dari surga, itu bohong besar. Saya bilang begini, saya berani. Karena apa? Surganya itu belum dibuka. Kok ada barang yang jatuh? Kalau batu dari angkasa iya, itu dipastikan. Tapi kalau dari surga, itu saya tidak percaya 100%. Karena apa? Hanya seonggok batu. Itu alam surgawi itu belum dibuka. Yang baru dibuka itu alam rahim, alam dunia, alam kubur. Hanya alam kubur semenjak Nabi Adam alaihi salam. Surgawi itu belum dibuka.
Nah, umat manusianya ini masih hidup, pating jelecek, pating jondol, bahasa Cirebonnya itu banyak tidak terhitung. Nah, kata ulamanya, bila surgawi itu dibuka, entar kalau kiamat kubro seluruh dunia, seluruh alam, entar barulah dibukakan alam pertimbangan, alam maksar, surga, neraka. Itu kata ulamanya sendiri. Jadi saya kembalikan ke ulamanya. Aslinya tentang batu aswad itu bisa hitam legam itu karena minyak wangi, bukan ciuman dosa. Tiap wanginya itu hampir tiap menit, tiap jam diolesi terus. Sebret lagi, oles lagi, sebret lagi, oles lagi. Supaya hitam legam, supaya wangi. Semua orang jamaah haji itu bilangnya menghitung atau mencium batu aswad itu wanginya tidak ketuluan. Yang tiap menit, tiap jam dikasih minyak wangi, ya wangi. Lalu perhitungannya berapa meter itu wanginya udah tercium, ya tercium wanginya itu. Kalau minyak wangi itu nggak terhitung, kalau literan itu udah berapa liter. Asli real nyata, saya nggak main-main, saya nggak bohong. Jadi tentang fajar aswad atau orang naik haji itu sebenarnya naik haji itu ziarah. Lah ziarah itu hijrah. Hijrah itu maksudnya kalau bahasa Jawa itu orang jalan-jalan ke negeri orang, itu sama. Kan yang dinamakan ziarah-ziarah itu hijrah dari Indonesia ke Mekah. Sama seperti orang TKW, orang Indonesia kerja ke Mekah, berarti hijrah, ziarah. Itu sama, cuman perbedaannya TKW itu mencari uang, kalau ziarah haji itu membuang uang. Karena uangnya udah saking banyaknya, rumah-rumah sampai dijual untuk ziarah haji. Itulah saking banyaknya ada orang yang ingin naik haji menjual rumah, menjual kebun, menjual sawah. Itu kesalahan besar. Padahal tentang ibadah yang paling termulia itu bukan ke Mekah, bukan ke Ka'bah. Ibadah-ibadah yang paling termulia itu ibadah terhadap dirinya sendiri. Benar atau tidak para jamaah? Karena benar itu karena saya, salah itu karena saya. Sebabnya apa itu para jamaah? Benar karena saya, salah karena saya. Ya karena perbuatan. Jadi jamaah ini benar, cuman takut salah, takut ntar dipertanyakan. Jadi segala sesuatu perbuatan yang termulia itu adalah terhadap dirinya, tentang ibadah. Bukan ziarah haji, bukan umroh. Kalau diri saya ini ibadahnya bisa termulia, contohnya saya memiliki uang, saya memiliki beras. Alangkah baiknya itu dibagi-bagi, berarti mulialah diri saya. Tapi kalau buat ziarah ke sana atau umroh ke sana, entar bukan mulia lagi. Sebabnya apa itu para jamaah? Kan bingung kan? Tapi kalau ibaratnya, kalau kata orang-orang, bila ziarah ke sana atau umroh ke sana itu bagus. Tapi kalau kata saya tidak. Sebabnya apa? Karena yang diibadahi itu bukan dirinya, tapi yang diibadahi itu nota. Karena yang dicari itu nota, bukan tentang ibadahnya. Benar atau tidak para jamaah? Kebanyakannya umat manusianya itu bila ziarah haji atau umroh itu yang dicari bukan barokah,
Yang dicari itu adalah nota-nota. Nota itu dapatnya apa sih? Kalau nota itu tidak ada nilai. Yang ada nilai itu yang menyantuni, yang mengasihi, yang menyayangi terhadap umat manusia. Di antara umat manusia yang membantu. Itulah ibadah yang paling mulia. Jadi ibadah haji atau umroh itu salah kaprah kalau bilang yang termulia. Yang termulia itu yang bisa membantu orang. Bila umat manusianya ziarah haji ke sana, lalu di rumah tangganya atau lingkungannya ada orang yang tidak makan, ada orang kesusahan, dia tidak membantu. Apakah mulia? Apakah tidak, para jemaah? Dipastikan tidak. Berarti tentang perjalanan umat manusia, ada yang bilang bila mencium fajar aswad itu dosanya dilebur, berarti itu bohong besar. Dosa itu tidak bisa dilebur sampai kapanpun, sampai yaumul qiyamah. Yang bisa itu diseimbangi oleh perbuatan-perbuatan umat manusianya. Hanya itu yang saya jawab. Siapa lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang itu Pak Ustaz yang sering kita lakukan tahlilan, terus kegiatan makanan, terus ziarah kepada wali-wali. Apa maksudnya dan manfaatnya Ustaz tentang kegiatan-kegiatan ibadah seperti itu? Sekian saja pertanyaan dari bulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah ini mempertanyakannya tentang ibadah. Ibadahnya ini tahlilan atau marhabanan atau pengajian seperti ini atau ziarah. Aslinya tentang ibadah seperti tahlilan atau ziarah atau marhabannya itu islihnya itu kirim doa yang utama, tapi itu ada syaratnya kelawan keikhlasan kita. Bila kita ikhlas ridho, doa ini nyampe. Karena ibaratnya umat manusia berziarah ke wali ini, wali ini, atau kirim doa ke wali ini, itu dipastikan nyampe. Itu 100% nyampe. Sebabnya apa saya bilang seperti itu? Contohnya saya berkirim doa ke Nabi Muhammad. Contohnya saya berkirim doa terhadap Nabi Khidir, terhadap Syekh Abdul Qadir, atau Sunan Gunung Jati, atau Sunan Kalijaga. Ada enggak yang kembali? Nih doa kamu enggak diterima, ada enggak? Enggak ada kan? Berarti kirim doa ini kelawan keikhlasan umat manusianya. Kalau di dalam kitab Pancorep Zatin Urip, kitab Insan Hamil dan kitab Nur Jati, bila di dalam minnal ijazati wal ijabati wal karomati wal barokati antum lana bi gori ijab la'alakum tattaqun. Fatihah. Minnal ijazati itu minta restu saking Gusti Allah, wal ijabati minta dihijabai saking Gusti Allah. Antum lana itu perjalanan ingsun, bi gori ijab ing perjalanan ucapan ingsun, la'alakum tattaqun ing perjalanan tujuan ingsun tattaqun kalau andakun saking Gusti Allah. Jadi perjalanan kirim doa itu kelawan ketekunannya terhadap Gusti Allah. Karena tentang karomah, tentang karunia, kekuatan itu dari Gusti Allah. Bila kita hanya memintanya restunya dari Gusti Allah, mudah-mudahan Gusti Allah meridhoi, mendapatkan karomah, mendapatkan karunia. Karomah itu bahasa Jawa, karunia itu bahasa Jawa.
Kalau karomah itu maknanya kekuatan, karunia juga kekuatan. Jadi jangan disangkanya beda. Bila memiliki karomah, pasti memiliki karunia. Karunia itu kekuatan. Bila memiliki karomahnya saja tapi tidak memiliki karunia kekuatan, itu enggak ada apa-apanya. Berarti yang memiliki kekuatan dan karomah itu kelawan izinnya Gusti Allah, kelawan restunya Gusti Allah. Karena biidnillah, kelawan ridho Gusti Allah. Bila ridho Gusti Allahnya, doa kita ini nyampe, kekuatan kita ini nyampe. Karena apa? Saya mendoakan contohnya nabi-nabi atau wali-wali. Nah itu doanya itu nyampe. Entar oleh Gusti Allah itu dikembalikan lagi ke kita dengan karomahnya, dengan karunianya. Kalau bahasa Gusti Allah itu, aku berikan karunia kekuatanmu, kekuatan barokah, apakah kekuatan yang lain? Karunia itu bermacam-macam. Ada karunia barokah, ada kekuatan, ada keselamatan, dan yang lain-lain. Jadi yang kirim doa, contohnya ziarah atau tahlilan atau marhabanan, itu minta restu karo Gusti Allah. Kalau di golongan jamnya saya sering membacanya yaitu minal ijazati wal ijabati wal karomati wal barokati antum lana bigori ijab la'anakum tatkun Fatihah. Berarti segala sesuatu itu dalam perjalanan ketekunan-ketekunan. Bila tekun pasti dihijabai, bila tidak tekun pasti tidak dihijabai. Contohnya buat rumah. Kalau nggak tekun, kapan jadinya? Benar atau tidak para jamaah? Tentang kirim doa, itu semuanya, itu nyampe semua. Baik semua, mulia semua. Tidak ada yang kembali. Saya bertahun-tahun, puluhan tahun, saya berdoa terhadap wali, terhadap nabi, terhadap ki gede ini, ke gede ini, ke gede ini. Belum ada yang ditolak. Belum ada. Hai manusia, doa kamu saya kembalikan, saya enggak terima. Enggak ada. Benar ada tidak para jamaah? Contohnya saya kirim doa ke Nabi. Hai manusia, saya enggak terima doa kamu. Enggak ada. Doa kami ini semuanya diterima oleh Sang Pencipta, oleh Gusti Allah. Berarti perbuatan tahlilan atau marhabanan atau ziarah jangan mang, jangan setengah-setengah, yang mantap yang jelek. Kalau orang mau beristri itu semuanya mantap, jelek, lalu baru beristri. Kalau belum mantap, entar yang enggak beristri. Jadi semuanya umat manusianya itu semuanya itu harus di dalam kemantapan. Di dalam kemantapan berarti mendapatkan karunia, mendapatkan karomah. Karomah itu kekuatan, karunia itu dari Gusti Allah. Berarti kita bersama ini melakukan ibadah tahlil atau ziarah atau marhabanan itu mulia semua. Tidak ada yang salah. Siapa lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Ustaz, di sini jelaskan makna dari haji itu hijrah dari kota ke kota, dari daerah ke daerah, atau hijrah dari perbuatan buruk ke perbuatan baik. Pertanyaan saya, daripada hijrah ke Madinah berhambur-hambur uang mencari mata, atau di sini banyak orang yang nunggu dari hijrah haji itu puluhan tahun, boleh nggak usah ke sana lagi lah, hijrah di sini saja, hijrah dari perbuatan baik di sini, boleh nggak? Mempertanyakan soal hijrah ke Mekah. Lalu di sini ada orang sengsara. Lalu hijrahnya inginnya membagi-bagi
terhadap orang yang kesusahan. Tentang ibadah itu semuanya haknya manusia, tergantung hati dan pikirannya. Tentang kebaikannya itu kata umat manusianya. Bila yang nyumbangnya bilangnya baik, bila yang bantunya bilangnya baik, ya berarti baik. Bila orang yang menjalankannya, perbuatannya contohnya ke Mekah, ziarahnya ke sana, baiknya, ya baik. Bila umat manusianya menginginkannya di sini, membagi-baginya daripada di sana, ya juga baik. Jadi perbuatan-perbuatan ibadah semuanya baik, tidak ada yang jelek. Yang jelek itu korupsi. Nah, korupsi duitnya orang, bukan duit sendiri, itu yang jelek. Karena hijrah itu ada yang hijrah kebaikan, keburukan, ada yang keburukan, kebaikan. Jadi ada dua, bolak-balik. Jadi siapa lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya lagi Ustaz tentang korupsi. Lalu korupsi terus uangnya buat naik haji, itu bagaimana? Karena jadi kebanggaan. Kalau penting naik haji uang sih, mau korupsi mau apa yang penting naik haji. Bisa saya Ustaz mau penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, pertanyaannya, bila uang korupsi itu lalu buat naik haji, apakah itu baik, apakah buruk? Itu tergantung umat manusianya. Bila kata umat manusianya ini baik, ya baik. Kata umat manusianya ini buruk, ya buruk. Karena yang melakukan ini umat manusianya, bukan Gusti Allah. Cuman kalau penilaian dari Gusti Allah, ya kalau uang bukan haknya, berarti ya kurang baik, kurang bagus. Penilaian Gusti Allah. Tapi penilaian umat manusia dan penilaian Gusti Allah dipastikan beda. Contohnya, hukum umat manusianya ini yang benar bisa jadi salah, yang salah bisa jadi benar. Contohnya korupsi juga. Kata orang-orang yang korupsi ini saya benar. Nah, yang mengikuti ya dia bilang benar. Karena mendapatkan bagi-bagi. Tapi kalau tentang di agama, itu tentang korupsi. Bila diketahui, ya dipastikan kurang baik, kurang benar. Tapi kalau tidak diketahui, ya bilangnya baik. Walaupun naik hajinya itu uang korupsi. Jadi letaknya bila ketahuan dipastikan tidak baik. Bila tidak ketahuan dibilangnya baik. Jadi tergantung umat manusianya. Bila waktu itu belum ketahuan bilangnya baik. Tapi kalau ketahuan, kamu itu seorang menteri korupsi. Dulunya waktu belum diketahuan menteri itu bagus, belum korupsi, benar-benar. Tapi sekarang korupsi, berarti kan tidak baik. Berarti kebenaran itu tergantung umat manusianya. Bila ketahuan, ya berarti kurang baik, kurang bagus, kurang benar. Bila tidak ketahuan, pastinya bilang baik. Tapi kalau hukum Gusti Allah, orang korupsi itu dipastikan ya tidak baik. Udah satu. Tapi kalau hukum umat manusia, kalau belum ketahuan bilangnya baik terus. Tapi ketahuan ya bilangnya buruk. Benar atau tidak para jamaah? Karena jawabannya yang dipertanyakan ini sangat rumit aslinya. Cuman sayanya ini bisa bolak-balik karena kehidupannya manusia itu bolak-balik yang paling nikmat. Benar atau tidak para jamaah? Ya kalau orangnya nggak bisa bolak-balik, berarti manusianya itu belum nikmat, belum merasakan. Benar tidak para jamaah? Karena waktunya ini umat manusia ini zamannya ini korupsi.
Jadi umat manusia itu harus pintar bolak-balik silat lidah, menutupi kesalahan-kesalahan dirinya supaya tidak tahu dari menteri, dari bawahan sampai contohnya saya perjelas dari tingkat RT, RW, desa, kecamatan, kabupaten, bupati, gubernur, sampai menteri, sampai dewan, sampai DPR, semuanya menutupi tentang korupsi. Benar tidak para jamaah? Berarti umat manusianya ini bolak-balik terus ingin menutupi, jangan kongsi tahu masyarakatnya, tapi Gusti Allahnya telah biidnillah karena Gusti Allah meridhoi masyarakat ini tahu semua bahwa yang di atas itu korupsi semua kebanyakannya, tapi tidak keseluruhannya. Siapa lagi yang mau bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya Ustaz, pada kejaran wali masih dengan kita bicara di tua atau mertua. Saya bertanya kapan Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebenarnya ziarah ke wali atau ziarah ke orang tua sebenarnya itu sama. Perbedaannya itu cuma satu. Kalau yang mimpinnya itu jeli, cerdik, itu sama. Tapi kalau yang mimpinnya tidak ngerti, padu asalan, berarti lebih bagus ke orang tua. Contohnya, kalau orang yang tidak mengerti, itu dipastikannya padu asal. Karena apa? Karena tidak mengetahui ilmunya. Jadi kalau di kitab saya, orang ziarah ke orang tua atau ke wali, itu sama. Tapi kalau yang dimengerti, kalau yang tidak mengerti, itu bagus ke orang tua. Karena begini, khususon ila roh kerabat jamaah. Nah, kerabat jamaah ini udah didoakan semua oleh yang memimpin. Karena kalau satu-satu jamaahnya ada 30 orang contohnya. Lalu orang tuanya itu, saudaranya itu banyak yang meninggal. Entar menghitung menyebutnya itu lama. Jadi disingkat saja khususon ila roh kerabat jamaah. Itu saudara khususnya. Lalu di dalam wa ila arwahi abaina wa ummahatina, itu bapak-bapak kita, ibu-ibu kita. Jadi keseluruhan bapak kita, ibu kita yang udah meninggal itu udah didoakan semua. Kalau yang memimpinnya itu paham tentang itu. Lalu diucapnya di dalam khususan ila roh kerabat jamaah, lalu yang lain-lainnya, lalu diadakan Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'famhum. Kalau ada itu berarti benar. Kalau wa usulihim wa furihim wa qarabatihim Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'famhum, itu yang lebih komplit. Itu juga benar. Jadi tentang kirim doa, bagusnya yang mana ke orang tua dan ke wali, ya bagus semua. Kalau orang doa itu tidak ada yang jelek, semuanya bagus. Karena di dalam kemuliaan. Siapa lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya apa namanya di sini tentang fatwa NU itu sesat menyesatkan. Lalu masyarakat Indonesia mengikuti siapa? Itu saja. Oh, fatwa MUI itu sesat menyesatkan. Lalu orang awam atau rakyat Indonesia entar mengikuti siapa?
Karena fatwa MUI itu ada dua unsur. Ada yang sesat menyesatkan, ada yang tidak. Contohnya fatwa MUI itu yang bagus, contohnya seperti ini. Di dalam bulan puasa itu harus mengeluarkan zakat fitrah atau zakat atau menyantuni anak yatim dan wong tua jompo. Itu fatwa yang bagus. Lalu umat manusianya tentang sesat menyesatkan, fatwa MUI itu seperti ini. Tentang perjalanan barokah, tentang pahala sekian, tentang surga, tentang neraka, itu dia bisa mengetahui. Itu yang sesat menyesatkan. Karena Gusti Allah itu yang hakiki, hak yang pasti, haknya Gusti, bukan umat manusia. Karena umat manusianya itu bisanya berbicara terus. Karena berbicara terus itu alangkah baiknya umat manusianya itu berdiam diri. Umat manusianya itu berdiam diri, alangkah baiknya umat manusianya itu berjalan di dalam kebenaran-kebenaran. Di dalam kebenaran umat manusianya itu tidak mengerti tentang perjalanan. Masyarakatnya itu tidak tahu tentang fatwa MUI baik atau buruknya. Baik buruknya umat manusia ini terletak di ucapan-ucapannya. Bila fatwa MUI-nya mengetahui tentang pahalanya sekian, dosanya sekian, lalu surga neraka mendapatkannya, berarti umat manusianya itu fatwa MUI itu sesat menyesatkan. Berarti sekarang ini umat manusia di dalam kesesatan bila mengikuti fatwa MUI. Jadi kita semua ini fatwa, di dalam fatwa itu semuanya umat manusianya itu berjalan terus sampai sekarang, semenjak zaman kemerdekaan. Fatwa MUI itu disuruhnya di dalam Fejaberfa maknanya jalur, Fejarefi maknanya ikatan. Fatwa MUI itu di dalam jalur, di dalam ikatan, supaya umat manusianya itu, orang awamnya itu diikat dengan fatwa, mempercayai fatwa. Padahal fatwanya itu dari umat manusia, fatwanya itu dari ucapan umat manusia, tapi buktinya nggak ada. Dosa bisa diketahui sekian derajat, pahala bisa diketahui sekian derajat, entar mendapatkan surga, neraka. Itu tahunya di mana umat manusia? Yang hakiki, hak yang pasti itu adalah Gusti, bukan umat manusia. Umat manusia itu hanya bisanya mengucap. Benar atau tidak para jamaah? Alhamdulillah, jawabannya benar. Siapa lagi yang mau bertanya? Kalau mengenai sholat Jumat itu aslinya seperti apa? Sekian aja pertanyaan dari saya. Ya, kalau sholat Jumat itu, kalau di dalam kitab saya itu aslinya itu sunnah mu'ahad, bukan wajib. Bisa wajib itu dari fatwa. Aslinya asal usul sholat Jumat itu waktu Kanjeng Nabi Muhammad itu di dalam tolak bala, waktu mau perang. Yang pertama kali dilakukan orang 7, lalu orang 21, lalu 40. Ada 3 tahapan. Lalu umat manusianya itu dibilang diahnya itu ibaratnya dibilang wajib waktu sekarang. Jadi kita semua ini di dalam perjalanan umat manusia
itu yang mengetahui tentang wajib itu sebenarnya itu kalau melihat dari Isra Mi'raj itu cuman hanya 5 waktu. Karena Isra Mi'rajnya Kanjeng Nabi itu mendapatkannya 5 waktu. Bisa terdirinya Islam itu dari 5 waktu. Isya, subuh, zuhur, asar, maghrib. Terdirilah Islam dari 5 waktu. Berarti kang wajib itu 5 waktu. Kalau 5 waktu itu tidak bisa tergantikan. Bila sholat Jumat itu entar, kalau ketinggalan itu sholat apa para jamaah? Pastikan duhur. Kalau sholat duhur entar ketinggalan sholat apa para jamaah? Sholat duhur. Berarti yang wajib itu tidak bisa tergantikan. Lalu yang kedua, kalau wajib itu dilakukan kesemuanya, bukan laki-laki saja. Tapi kalau di kitab saya itu bilangnya ada yang bilang Jumat itu wajib, ada yang bilang sunnah ahad. Semuanya baik semua, gak ada yang salah karena melakukan ibadah. Tentang umat manusia tidak ada yang salah berbuat wajib atau sunnah itu karena melakukan ibadah. Kalau melakukan ibadah itu apakah ada yang salah, apakah tidak para jamaah? Dipastikan tidak, semuanya baik. Berarti tentang sholat Jumat ada yang wajib, ada yang sunnah ahad, itu kembalikan saja terhadap yang meyakininya. Karena tentang ibadah, tentang agama itu terletaknya terhadap keyakinan umat manusia masing-masing. Yang wajib jangan menyalahkan yang bilang yang sunnah juga jangan bilangnya salah yang wajib. Itu berarti umat manusianya itu di dalam perjalanan tergantung umat manusianya. Karena di dalam ibadah itu semuanya baik, tidak ada yang salah terhadap sholat Jum'ah. Kalau ada yang bilang bila tidak melakukan berturut-turut 3 kali, ada yang bilang musyrik, murtad, ada yang bilang tidak diterima ibadahnya, itu salah. Semuanya ibadah itu semuanya baik, tidak ada yang salah karena tentang ibadah. Siapa lagi yang mau bertanya? Sudah cukup Ustaz, terima kasih atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila tidak ada yang mau bertanya, saya cukupkan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syarifina wa karimina wa dhuhrina wa Muhammad wa sallam ala jawada wa ta'ala wa rasulullah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan wa kama jada mislu darik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa jami'il ahwal wal afat wa taqdim jami'il hajat wa ridmi jami'il syai'at wa tarfuna bi anta al-najat wa dibri surqatan fil hayat. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa khususan para jamaah wa umurina wa salamati berarti berizkilah wa umurina wa salamati berarti berizkilah wa umurina wa salamati berizkilah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.